Kisah seru Netanyahu untuk membuat marah Presiden Biden. Media The Times of Israel mengeluarkan berita eksklusif bahwa Perdana Menteri mereka, Benjamin Netanyahu, berencana mengunjungi China bulan Juli ini. Kunjungan terakhirnya ke China adalah Maret 2017, 6 tahun lalu. Kunjungan ini khusus ditujukan untuk membuat marah Presiden Biden. Berita ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangatlah kompleks. Mungkin Anda berpikir bahwa Israel dan Palestina akan berdamai seperti Iran dan Arab Saudi yang berhasil didamaikan oleh China. No. Pemikiran semacam itu mungkin masih terlalu dangkal, karena tingkat hubungan Israel-Palestina jauh lebih rumit. Pertama, hubungan antara Amerika Serikat dan Israel bisa dibilang seperti hubungan ayah dan anak. Secara global, selain negara-negara sesama Anglo-Saxon, hubungan Israel dan Amerika Serikat adalah yang terbaik, jauh di atas Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan Perancis. Lalu, bagaimana halnya hubungan Amerika Serikat dengan China? Baik dalam kompetisi dan kerjasama maupun dalam mengurangi resiko, China adalah pesaing strategis yang menyatakan sikapnya dengan jelas. Bahkan Rusia harus berbaris di belakang, karena semua politisi Amerika Serikat tidak bisa membuka rapatnya tanpa menghadirkan retorika kebijakan keras terhadap China. Jadi berdasarkan logika umum, tidak peduli alasan apa yang dimiliki Benjamin Netanyahu, beliau seharusnya tidak mengunjungi China, terutama tidak pada saat ini. Lihatlah konflik Rusia-Ukraina selama lebih dari setahun. Walau pemimpin Jerman dan Prancis telah mengunjungi China, tetapi apakah para pemimpin negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Kanada, atau Australia pernah melakukannya? Jawabannya no. Karena mereka mendukung posisi abangnya, si Amerika Serikat, dalam diplomasi. Selama 6 tahun terakhir, Israel juga berperilaku seperti itu. Ketika Perang Dagang Amerika Serikat-China pada tahun 2018, Israel mengatakan bahwa mereka juga tidak akan mengunjungi China. Lalu, mengapa sekarang Israel memikirkan untuk datang? Pastinya bukan karena hubungan antara China dan Amerika Serikat mulai membaik, melainkan sebaliknya. Sekarang hanya beberapa langkah lagi menuju konfrontasi langsung. Beberapa hari setelah Blinken mengunjungi China, dia mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan terus melakukan hal-hal atau tindakan yang tidak disukai China. Pihak Biden juga mengancam untuk menerapkan larangan baru chip AI yang diekspor ke China bulan ini. Artinya, ucapan dan tindakan politisi Amerika ini tidak menunjukkan tanda-tanda untuk meredakan ketegangan dengan Beijing. Saya yakin Netanyahu yang telah lama berkecimpung di dunia politik juga menyadari hal ini. Bahkan jika dia ingin membahas kerjasama ekonomi dengan China, dia bisa mengirim pejabat tingkat menteri atau mengundang Tiongkok ke sana. Mengapa dia harus datang sendiri pada saat kritis seperti ini? The Times of Israel juga menyebutkan bahwa saat Netanyahu mengunjungi China, Presiden Israel Isaac Herzog akan mengunjungi Amerika Serikat. Ini terlihat sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan di antara dua superpower, China dan Amerika Serikat. Tetapi sebenarnya adalah penghinaan langsung terhadap Biden. Why? Karena semua orang tahu bahwa di Israel yang berkuasa adalah Perdana Menteri, bukan Presiden. Jadi, mengapa Netanyahu ingin mengunjungi Tiongkok? Untuk memahami pertanyaan ini, kita harus melihat apa yang terjadi di Israel setelah Netanyahu kembali berkuasa sejak awal tahun ini. Salah satu peristiwa terbesar adalah reformasi yudisial yang dipaksakan oleh Netanyahu. Dia ingin memberi pemerintah lebih banyak kekuasaan melalui reformasi ini, seperti membatalkan putusan Mahkamah Agung dan memiliki kekuatan yang lebih besar dalam penunjukan hakim. Tujuan Netanyahu adalah untuk memiliki kekuasaan yang lebih besar sehingga bisa mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih keras, seperti serangan ke pabrik senjata Iran setiap 3 hari sekali. Namun, begitu berita ini muncul, Israel langsung mengalami demo besar-besaran. Tanda-tanda menunjukkan bahwa di balik demo tersebut adalah campur tangan langsung Amerika yang tidak menyukai diktator Netanyahu dan ingin menggulingkannya.
Paman Sam dengan jelas menyatakan bahwa jika reformasi peradilan Israel tidak dibatalkan, maka Netanyahu tidak akan pernah diterima di Amerika Serikat. Netanyahu yang ekstrim langsung mengatakan bahwa dia tidak tertarik untuk mengunjungi Amerika Serikat karena masih banyak negara di dunia yang ingin berteman dengan Israel. Meski demikian, negara mana yang bisa menahan tekanan dari Amerika Serikat bila menerima kunjungan Netanyahu? Tampaknya hanya China dan Rusia yang tersisa. Apalagi pada bulan Maret lalu, China berhasil mendamaikan Arab Saudi dan Iran. Ini membuat Israel menjadi bahan olok-olok bagi dunia Arab. Tetapi juga membuat Benjamin Netanyahu menyadari bahwa Amerika Serikat tidak lagi memiliki kekuatan absolut dalam urusan Timur Tengah. Sejak berdirinya Israel, mereka telah terlibat dalam 5 perang melawan dunia Arab yang penuh bahaya. Semua ini terjadi berkat dukungan Amerika Serikat. Tetapi sekarang Amerika Serikat tidak dapat lagi mengatur urusan Timur Tengah. Oleh karena itu, Netanyahu merasa perlu mencari dukungan atau Big Brother baru untuk Israel sebelum Amerika Serikat benar-benar menarik diri atau mengorbankan Israel di think tank. Kunjungannya ke China adalah pernyataan tegas kepada Amerika Serikat bahwa dia tidak suka Washington, and it is your problem. Rencana Netanyahu mungkin terlihat sederhana, tetapi tingkat kompleksitasnya sangatlah tinggi. Karena Netanyahu juga memperhitungkan pemikiran Tiongkok. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Blinken telah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat akan terus melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tiongkok. Jadi, sebagai tanggapan, Tiongkok pasti juga akan membalas dengan tindakan yang tidak disukai oleh Amerika Serikat. Misalnya, Tiongkok akan memberikan sambutan hangat kepada Netanyahu dan membantu Israel menjembatani pertikaian dengan Palestina. Jika berhasil lagi, ini akan semakin memperkuat pengaruh China di kawasan Timur Tengah. Atau jika Netanyahu hanya ingin bermain sandiwara mengganggu Paman Sam, setidaknya Tiongkok juga akan menunjukkan kesediaan yang tinggi. Karena setidaknya dalam 5 tahun ke depan, persaingan antara raksasa China dan Amerika Serikat akan semakin seru. Negara-negara lain akan harus memilih pihak. Sekarang ini adalah Israel. Mungkin keesokan harinya bisa menjadi Australia, Kanada, atau bahkan Inggris yang mendekati China. Jadi, apa yang dipikirkan Amerika dan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya sebenarnya tidak terlalu penting. Karena seperti biasanya, Amerika Serikat pasti masih akan terus memprovokasi dunia mengenai China. Namun, untungnya situasi saat ini adalah kedua superpower telah menentukan garis batas mereka. Dan yang tersisa adalah menunjukkan kekuatannya masing-masing. Amerika Serikat akan terus memainkan perannya sebagai kekuatan hegemoni pembuat onar terbesar di dunia. Dan China akan terus mendorong pengembangan dan perdamaian di dunia. Mari kita lihat bagaimana negara-negara memilih, dan pada akhirnya rakyat di seluruh dunia akan membutuhkan perdamaian dan stabilitas. Negara-negara yang hanya ingin mencari jalan pintas dan mendapatkan keuntungan dari peperangan akan akhirnya menjadi sampah sejarah. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!